beribadah seperti biasa. Siapkan hati kalian untuk ibadah pagi ini. Duduk yang manis, siapkan kitab suci. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian. Kalian ikut menyanyi ya, dengan lagu pembukaan Ku Bersyukur Bapa. Menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Kita berkira-kira, kita tepuk tangan semua. Lagu Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati.
yakin saat kau berfirman. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. Shalom dan selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Miss Lisne dalam ibadah kita pagi ini, ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari anak-anakku yang sudah besar, siapkan Alkitabmu, siapkan alat tulismu, dan buat laporan ibadah, ya. Baik, tema kita bulan ini adalah hidupku bersama Tuhan, ya. Tema bulan ini hidupku bersama dengan Tuhan. Nah, subtema yang Miss Lisna akan sampaikan pagi ini adalah tentang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan, ayatnya dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, ya, yang merupakan ayat hafalan kita, ya, satu bulan ini. Demikian bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian kata Tuhan Yesus kepada kita semua anak-anakku. Nah, sesuai dengan judul pemberitaan firman Tuhan, yaitu dipilih Tuhan, Miss Lisna membantu kita semua untuk mencari arti kata tentang dipilih, ya. Dipilih itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dari kata dasar pilih, ya. Dipilih dari dasar katanya pilih, yang artinya menentukan atau mengambil, atau sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan, ya, atau memisah-misahkan dari mana yang baik dan yang buruk. Atau lagi memilih, menghendaki yang sesuai dengan keinginan, ya. Miss Lisna ulang, dipilih dari kata dasar pilih, ya, yang artinya adalah menentukan, mengambil sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan, memisah-misahkan dari mana yang baik dan yang buruk, memilih, menghendaki yang sesuai dengan keinginan, ya. Itulah arti dari kata dipilih atau pilih. Nah, hubungannya dengan kita anak-anak, apa hubungannya dengan kita, ya? Dipilih Tuhan. Siapakah kita di mata Tuhan, ya? Apabila kita semua sudah percaya kepada Yesus,
sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya, kita berarti dikategorikan atau diklasifikasikan adalah anak-anak pilihan Tuhan. Anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Anak-anak yang dikhususkan oleh Tuhan. Anak-anak yang dipisah-pisahkan dari yang baik dan yang buruk, ya. Anak-anak yang dipilih oleh Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan. Kita diambil, tadi kan ada salah satu arti kata dipilih atau pilih, diambil, ya. Diambil karena dianggap kita menyukai hati Tuhan, ya. Oke, itu dari arti kita di mata Tuhan. Siapa kita? Kita kan mengaku nih yang udah percaya kita anak Tuhan, ya kan? Yang sudah percaya Yesus kita anak Tuhan, ya kan? Anak-anak Tuhan Yesus, ya. Lalu kita meyakini karena kita sudah percaya, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita meyakini bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Nah, dicocokkan dengan kata dipilih tadi, yaitu kita dipisahkan dari yang buruk. Ya, kita dipilih, diambil oleh Tuhan karena kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Oke, bukan berarti kita baik, bukan berarti kita paling oke karakternya, sifatnya, bukan berarti kita paling baik dari semua orang yang ada di dunia ini, bukan berarti kita paling ganteng, bukan berarti kita paling cantik, bukan berarti kita paling kaya, bukan berarti kita tuh bisa menyukakan hati Tuhan setiap hari tanpa berbuat dosa, bukan berarti begitu. Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, bukan karena kita banyak duit, kita memberi persembahan di gereja, ya kan? Persembahan membelikan gereja mobil, membelikan gereja motor, memberi persembahan perpuluhan yang banyak, bukan berarti seperti itu, ya. Karena Tuhan juga uangnya banyak. Dia pencipta langit dan bumi ini, Dia pemilik semuanya, Dia tidak perlu disogok, ya. Dia tidak perlu uang kita karena Dialah Tuhan yang maha kaya, ya kan? Apa karena kita cantik? Belum tentu. Cantik lama-lama tua juga jadi jelek, ya. Mati dikubur di tanah, akhirnya juga jadi tanah, jadi bau busuk, ya kan? Apa karena kita ganteng? Enggak juga, bukan karena itu. Ganteng juga nanti tua juga mati. Keriput, mati, bau busuk, bau tanah, bau bangke, ya kan? Nah, apa karena kita kaya tadi? Bukan, ya. Apa karena kita suka menolong orang lain? Bukan, karena kita hari ini menolong orang lain 1-2, tapi kita berbuat dosa 3-4. Nah, sama juga, nggak balance kan? Berbuat baiknya 2, berbuat dosanya 4 misalnya, tetap nggak balance. Berarti kita tetap tidak benar, ya, tidak bisa berbuat baik, ya. Jadi bukan karena itu kita dipilih. Ya, kenapa kita dipilih? Karena memang Tuhan mau kita dipilih. Tuhan memiliki keinginan, Tuhan memiliki kemauan, Tuhan memiliki kekuasaan untuk memilih kita menjadi anak-anaknya, untuk memilih kita masuk di dalam kerajaan surganya atas pernyataan iman, pernyataan pikiran, pernyataan hati kita bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, keinginan Tuhan di dalam kata yang kerennya hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan, itu kata kerennya, ya. Berarti hak kekuasaan Tuhan, mau-maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan kita dipilih, ya kan? Bukan berdasarkan kebaikan tadi, bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan pendidikan yang tinggi, karena pendidikan yang tinggi juga ada batasnya. Ketika sudah tua, ya kan, pensiun, pikun, semua yang dipelajari juga lupa, ya kan? Semua yang dipelajari juga sudah tidak bisa diberikan lagi, atau tidak bisa diaplikasikan lagi, atau tidak bisa diajarkan lagi kepada orang lain, karena sudah tua, sudah lupa, sudah pikun. Ada batasnya, ya. Pendidikan, kecerdasan, kepandaian juga ada batasnya. Demikian juga kekayaan, kegantengan, kecantikan, semua ada batasnya. Semua itu akan musnah, akan punah, akan tidak berguna lagi pada saatnya, pada waktunya, ya kan? Jadi bukan karena itu kita dipilih. Kenapa kita dipilih? Karena memang Tuhan mau memilih kita. Tuhan mau memakai kita, ya. Tuhan ingin menempatkan kita sebagai orang yang khusus di surganya, ya, di hatinya, ya, di pikirannya, di matanya. Memang Tuhan mau memilih kita, ya kan? Jadi memang hak prerogatif Allah memilih kita.
ya. Jadi untuk itu kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan menjadi anggota kerajaan surganya. Ya, kita mengucap syukur karena Tuhan mau memilih kita dari orang yang sangat berdosa, yang penuh dengan dosa, yang hina, yang cacat, yang cela, yang tidak pantas, yang bikin mama papa marah melulu, yang bikin mama papa sedih melulu, ya. Tapi Tuhan pilih. Kenapa Tuhan pilih? Supaya kita menjadi anak yang baik, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, supaya kita dapat menyenangkan hati orang tua kita, ya, supaya kita dapat menyenangkan hati guru kita, supaya kita juga dapat menyenangkan hati kita sendiri, karena kita dapat taat, dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan, dapat juga mempraktekkan kehidupan dari firman Tuhan, sehingga orang tua, teman-teman, ya, cici, koko, saudara yang ada di sekitar kita melihat Tuhan ada dalam diri kita, karena kita menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab kepada tugas-tugasnya selama ada di dalam dunia ini. Ya, jadi pilihan Tuhan itu mutlak. Ya, hak prerogatif Tuhan memilih kita. Terus pertanyaannya, Miss, ada nggak yang nggak dipilih? Ada. Tidak semua manusia di dunia ini dipilih oleh Tuhan. Ya, kan firmannya, Miss, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, berita firman Tuhan itu disebarkan ke seluruh dunia. Tetapi apakah seluruh dunia, di dalam artian seluruh dunia ini manusianya mau menerima firman Tuhan, mau merespon firman Tuhan, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Kan tidak, ya kan? Dari tahun ke tahun orang setiap hari mati dipanggil Tuhan. Ada yang memang betul-betul dipilih dan percaya dan menjadi anggota kerajaan surga. Tetapi ada yang mati begitu saja, sampai mati tidak mendengar firman Tuhan. Lalu pernah mendengar tetapi tidak percaya, ya kan? Ya, jadi berbagai macam, ya, berbagai macam. Jadi teori pemilihan itu adalah hak mutlaknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan memilih siapa yang sesuai dengan keinginannya. Tetapi ketika dipilih, kita sebagai anak-anaknya yang sudah mendengar firman itu, mari kita respon. Ketika kita dipilih, caranya gimana, Miss? Tahu dipilih? Caranya di dalam pikiran, di dalam hati kita, Tuhan menaruh Roh Kudus yang mengingatkan ketika ibadah sekolah, ibadah rutin kita lakukan, baik itu online maupun ibadah tatap muka. Kan setelah khotbah, yang mengkhotbahkan itu ada panggilan, ya, untuk merespon firman Tuhan. Nah, ketika responding atau calling atau panggilan itu, mari anak-anakku bertanya kepada hatimu, tanyakan Roh Kudus, ya, apakah aku mau percaya Yesus atau tidak? Ya kan? Ketika kamu bertanya kepada hatimu, kamu merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja tadi disampaikan, lalu kamu bertanya kepada Roh Kudus, lalu Roh Kudus mengingatkan di hatimu, di pikiranmu untuk ambil keputusan, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Nah, disitulah tanda bahwa ketika kamu merespon, ketika kita merespon, Tuhan Yesus, aku manusia berdosa, aku anak berdosa, aku membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Nah, ketika kamu ucapkan itu, Roh Kudus masuk ke dalam hati kamu, disitulah teori pemilihan terjadi. Disitulah pemilihan terjadi. Jadi untuk mengetahui kamu dipilih atau tidak, ya, kita dipilih atau tidak oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, sebagai anggota nanti kalau ketika kita mati dipanggil Tuhan, kita masuk surga. Untuk mengetahui itu, mari cek hatimu dan pikiranmu masing-masing. Apakah kamu dipilih oleh Tuhan? Ketika Roh Kudus berbicara, ya, kamu respon, ya, berarti kamu dan saya benar-benar dipilih oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama. Dipilih Tuhan bukan karena kecantikan, bukan karena kepintaran, bukan karena kekayaan, bukan karena kebaikan kita. Tetapi pilihan Tuhan itu mutlak dan hak prerogatif Tuhan. Dia memilih sesuai dengan keinginannya. Tetapi syaratnya ketika Tuhan memilih, kita juga harus merespon, menerima, membuka hati, membuka pikiran, dan mengundang, menerima Yesus ada masuk di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan memimpin hidup kita. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kenapa kita dipilih Tuhan?
Kita dipilih Tuhan supaya, yang tadi kita dipilih Tuhan bukan karena kita baik hebat ya. Yang kedua, kita dipilih Tuhan untuk apa? Supaya kita tidak sombong, tidak memegahkan diri di hadapan Tuhan ya. Supaya kita tidak merasa kalau kita berhasil menjadi sarjana, bukan merasa gara-gara aku pintar tuh, ya aku hebat tuh, makanya bisa, bukan karena itu ya. Yang kedua, dipilih Tuhan supaya kita dapat menjadi alatnya, menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada ya. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak memegahkan diri. Itulah alasan kita dipilih. Yang pertama, karena Tuhan memang menginginkan kita dipilih. Yang kedua, supaya kita ketika dipilih menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memberitakan keselamatan tentang Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk hidup baik sebagai anak-anak Tuhan, untuk tidak sombong, untuk tidak memegahkan diri apabila kita mengalami keberhasilan dalam beberapa hal. Oke anak-anakku, nah demikian firman Tuhan pagi ini. Miss tutup dengan cerita seperti ini. Ada seorang ibu yang belanja ke pasar, ya kan? Di pasar itu dia ingin membeli tomat, 1 kilogram tomat. Nah, ketika dia lihat di pinggir jalan ada satu penjual buah tomat, ibu ini melihat langsung, bagus sekali, dia kagum akan buah tomat itu. Ya kan, akan buah tomat yang disusun-susun di atasnya. Biasanya abang penjual atau ibu penjual kan menyusun dagangannya yang bagus-bagus di atas gitu kan, yang bagus-bagus di atas supaya menarik perhatian pembeli. Nah ibu mendekat, dia menawar ya 1 kilogram tomat. Terjadilah tawar menawar dan akhirnya mereka sepakat ya. Tapi syarat ibu ini, saya mau memilih sendiri tomatnya, ya kan? Saya nggak mau dipilihin ya bang, saya mau milih sendiri, kata abang tomatnya. Ayo silakan. Ya kan, setelah disusun-susun di atas, ibu ini memilih sendiri. Yang di atas ada yang diambil, yang tengah ada yang diambil, yang pinggir ya, yang paling bawah ada yang diambil. Nah, berarti hak mutlak ibu ini kan memilih tomat, hak prerogatif ibu ini kan memilih tomat. Padahal di dalamnya dia nggak tahu tomat ini ada yang di luarnya bagus, di dalamnya busuk, ya kan? Ada yang di luarnya kelihatan licin gitu kan, karena mungkin dicuci sama abangnya, digosok, mungkin disemprot sesuatu sehingga kelihatan mengkilat, tetapi di dalamnya ternyata ada kutunya. Kan nggak tahu ibu ini, ya kan? Tidak semua tomat mulus, baik luarnya sampai juga dalamnya baik. Tidak semua tomat seperti itu. Ketika dipilih-pilih oleh ibu ini dalam 1 kilo, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang setengah baik, ada yang seperempat baik, ada yang sepertiga baik, ya, ada yang hampir-hampir baik. Tetapi yang sempurna sekali tidak ada, ya kan? Mungkin di dalamnya bagus sempurna, tapi di luarnya mungkin ada putih-putihnya, kulitnya nggak sempurna, gitu ya. Pasti ada cacatnya. Nah demikian juga kita, ketika kita dipilih oleh Tuhan, ya, bukan karena kita sempurna, ya, bukan karena kita baik, bukan karena kita berpendidikan tinggi dan kaya, dan kita juga cantik dan ganteng, tetapi kita dipilih Tuhan karena memang Tuhan ingin memilih kita, ya, supaya kita menjadi anak-anaknya dan supaya kita dapat menjadi alatnya mengabarkan Injil di mana saja kita berada. Demikian anak-anakku, demikian firman Tuhan pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur karena kita dapat mendengar firman Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, terima kasih pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah belajar. Terima kasih atas perenungan firman Tuhan ini. Kami semakin mengerti bahwa ketika Tuhan memilih kami, bukan kami yang mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang ke dalam dunia ini memilih kami karena Tuhan ingin kami menjadi anak-anak Tuhan. Lalu kami meresponi teori pemilihan Tuhan itu, lalu kami dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh dipilih oleh Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, supaya kami dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama kami ada di dalam dunia ini. Kami boleh menjadi saksi Tuhan, mengabarkan firman-Mu, Injil-Mu kepada siapa saja yang ada di sekitar kami, kepada di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkanlah segala dosa dan kelemahan kami, biarlah kami boleh layak dan juga hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dulu memilih kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.